Lizon sepertinya butuh pawang bacot biar nggak terus nyinyir. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Jadi kalau saya sebenarnya nggak pernah merasa nyinyir. Nyinyir itu kelihatannya image-nya jelek ya, kayak orang ngomong tapi nggak punya data. Anda lihat dinamika rapat-rapat di komisi, kita kerap mengkritisi berbagai kebijakan. Tetapi pernyataan tersebut hendaklah dibungkus dengan kalimat yang pas ya, tidak menyudutkan pihak-pihak lain apalagi secara personal. The King of Nyinyir kembali beraksi merespon suksesnya hajatan MotoGP di Mandalika belum lama ini. Siapa lagi kalau bukan Fadlizon yang dengan bacot ajaibnya yang seolah punya radar yang bisa mendeteksi apa saja yang perlu dinyinyirin dari pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Membaca berita ataupun laporan pandangan mata yang bertebaran di medsos sepertinya membuat Fadlizon gak tahan dengan membahas soal pawang hujan. Politisi Gerindra yang pernah ketahuan menyumbangkan dana sebesar ribuan dolar untuk organisasi terkait pengacauan ini menyindir bahwa pemerintah butuh pawang utang, tak hanya pawang hujan. Karuan saja pernyataan Fadlizon ini memantik reaksi tak kalah seru dari warganet, yang salah satu komentar utamanya menyebut bahwa Fadlizon memerlukan pawang bacot untuk menertibkan mulutnya dari jari jemarinya agar tidak gampang nyinyir lagi seperti yang selama ini dia lakukan. Absolutely agree sih kalau wakil rakyat dari Partai Gerindra ini perlu ditertibkan mulutnya karena selama ini sangat mengganggu dan kerap bikin kontroversi. Kalau orang ini pernah bilang bahwa cuitan atau omongannya berdasarkan data dari Hong Kong. Fadlizon ini memang pantas disebut rajanya politisi nyinyir di Indonesia, juga sekaligus bermuka tebal mengalahkan tembok Cina sekalipun. Saking gak ada malunya sebagai kader andalan dari Partai Gerindra yang berkoalisi dengan pemerintahan saat ini, Prabowo sendiri terkesan kurang galak kalau sama Fadlizon. Entah karena sungkan, gak berani, atau malah ada rahasia keburukan Prabowo yang menjadi kartu as bagi Fadlizon agar Prabowo gak macam-macam sama dia. Entahlah, tanyakan Roy Suryo dan rekan-rekannya yang sepancian dengan dia ya. Mungkin tahu kabar ini sebagai pakar telematika tanpa huruf K yang perlu ditambahkan. Siapa tahu ada bocoran yang sudah sampai ke telinga Roy Suryo, kan katanya beliau itu ahli. Nah, bicara soal Fadlizon ini memang unik ya, meski nyinyir tapi sebagai mantan pimpinan DPR sempat dapat penghargaan juga yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Adalah cuplikan dari unggahan Twitter anggota DPR Fadlizon. Fadlizon itu anggota DPR dari Partai Gerindra. Jadi waktu foto ini diunggah sekitar tahun 2015, jabatan Fadlizon waktu itu masih Wakil Ketua DPR RI. Itu jabatan yang sangat prestis. Anggota DPR dari Gerindra ini dalam foto itu membalas isi tweet dari akun Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Akunnya sendiri namanya @hilalahmarsi. Jadi kalau saya sebenarnya nggak pernah merasa nyinyir. Nyinyir itu kelihatannya image-nya jelek ya, kayak orang ngomong tapi nggak punya data. Anda lihat dinamika rapat-rapat di komisi, kita kerap mengkritisi berbagai kebijakan. Tetapi pernyataan tersebut hendaklah dibungkus dengan kalimat yang pas ya, tidak menyudutkan pihak-pihak lain apalagi secara personal. Meskipun dari segi manfaat, saya juga bingung sebenarnya apa sih efeknya penghargaan itu bagi kinerja Fadlizon dengan posisinya sebagai wakil rakyat. Mendingan dikasih penghargaan terkait nyinyiran dan muka temboknya, malah berguna untuk memberinya semangat agar terus nyinyir sampai titik darah penghabisan. Kalau perlu sampai jari-jarinya bengkak atau maaf sampai lambene suwe. Kalau bisa sih orang ini jangan sampai di penjara ya, karena nggak seru pentas politik Indonesia kalau tanpa kehadiran Fadlizon dengan segala macam ocehan nyinyirnya. Mungkin Fadlizon ini punya moto hidup ora nyinyir ora kepena yang secara konsisten masih dijalankan sejak 2014 sampai hari ini. Kok juga loh sudah 8 tahun gitu, terus kayak nggak pernah habis bahan. Ada saja yang jadi bahan untuk nyinyir. Jangan-jangan ada semacam database ruang pribadi atau malah di ruang kerjanya. Who knows ya kan? Nah, kembali ke pawang bacot yuk. Jadi kira-kira siapa yang paling cocok jadi pawang agar Tuan Fadlizon ini bisa sedikit direm ucapannya biar asal nggak bacot? Mungkin Fahri Hamzah sebagai teman seperjuangan yang paling klop bisa lah kita ajukan sebagai kandidat utama. Berikutnya mungkin Roy Suryo aja, mungkin dia kelihatan masih banyak nganggurnya. Lintas partai sedikit nggak apa-apalah, paling Mas Ahaye juga nggak keberatan, sekalipun Roy Suryo pergi dari Demokrat sampai selama-lamanya. Tugasnya tapi agak berat ya, karena mendiamkan kebiasaan nyinyir itu tidak semudah membawa perkakas dari suatu tempat menuju tempat lain, karena tinggal angkut saja kan bisa.
Belum lagi kalau syaratnya kudu nyumbang 25.000 US dollar supaya uang sumbangan bisa dipakai untuk keperluan ini dan itu. Ya beratlah syaratnya. Jadi menurut si Woders, siapakah kandidat pawang bacot yang paling pas untuk diemin Fadlizon agar nggak terlalu berisik dan bisa fokus kerja sebagai anggota DPR? Kan nggak pas gitu loh kalau sudah terpilih tapi cuma sibuk bacot saja dan kesannya nggak serius kerja. Bukankah begitu kura-kura? Bagaimana menurut Anda?